Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Hari ini hadir semua nggak ya? Hadir. Sekarang Ibu absen dulu ya. Karen, Neva, Yovana, Mei, Sinja, hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu tanya dulu nih, untuk materi yang kemarin, apa ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Pada tema 8 ini kita akan belajar subtema 2, yaitu keunikan daerah tempat tinggal. Materi yang kita bahas, ada yang tahu tentang apa? Dan gerak. Tentang gaya dan gerak. Nah, di sini ada yang tahu gaya itu apa? Adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Ya, gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, di sini ada yang tahu nggak gerak itu apa? Belum ya? Belum tahu. Jadi, gerak itu adalah peralihan tempat atau kedudukan dari tempat satu ke tempat yang lain yang dipengaruhi oleh adanya gaya. Nah, gaya tadi kan itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi ketika seseorang sedang mendorong meja itu dinamakan gaya atau bukan? Gaya, karena dia sedang mendorong meja. Dia menggunakan otot untuk mendorong meja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama, adanya faktor gravitasi bumi. Dan yang kedua, adanya tarikan dan dorongan. Lalu ada beberapa pengaruh gaya terhadap suatu benda. Di antaranya, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam dan benda diam menjadi bergerak. Contohnya ada yang tahu? Nah, contohnya itu semisal nih kalian sedang menendang bola. Itu contoh dari gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Jika kalian sedang ini ada nih, semisal Valen menendang bola, lalu Neva menghentikan, itu contohnya gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam, sebagainya ya. Lalu gaya dapat merubah kecepatan benda. Ada yang tahu contohnya apa? Semisal nih, di sini siapa yang bisa naik sepeda? Bisa semua ya. Misal Neva naik sepeda di turunan, itu kecepatannya berubah nggak? Nah, itu karena adanya gaya. Karena gaya itu dapat merubah kecepatan suatu benda. Yang selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, ketika Valen menendang bola, kan misal nih bola ada di titik ini. Ketika Valen menendang, kan bolanya berpindah arah toh. Nah, itu adalah contoh gaya dapat merubah arah gerak benda. Lalu, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya ada yang tahu? Ketika misal nih ada pohon apa ya? Ada pohon alpukat. Kan ada buahnya nih. Buahnya jatuh dari pohon. Ketika buah itu jatuh, bentuknya agak berubah nggak?
berubah kan. Nah itu adalah contoh pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis gaya dalam kehidupan. Jadi gaya itu ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya apa lagi ya, gaya listrik, dan gaya otot. Nah, dia tahu nggak gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi itu Belum tahu. Jadi, gaya gravitasi itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh adanya gravitasi bumi. Contohnya nih, misal kalian melempar bola ke atas, bola tersebut jatuh lagi ke bawah nggak? jatuh. Nah, itu adalah contoh adanya gaya gravitasi bumi. Yang lainnya gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet, misalnya apa? Ada yang tahu? Tidak. Belum tahu. Jadi contohnya ketika ada tertariknya paku ketika didekatkan oleh magnet, maka benda-benda tersebut tertarik oleh magnet jika masih berada di dalam medan magnet. Contoh dari gaya magnet itu semisal kulkas nih, kan kulkas kalian itu kan kalau misalnya ditutup nempel kan, nah itu karena di situ ada magnetnya. Jadi ketika seseorang sedang menutup kulkas, maka kulkas tersebut akan tertutup karena adanya magnet. Yang selanjutnya gaya gesek. Ada yang tahu gaya gesek itu apa? Gaya gesek. Nah, belum ada ya. Jadi gaya gesek itu merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Semisal nih, kalian naik sepeda, mengerem kan itu otomatis ada gesekan antara ban sepeda dengan permukaan aspal. Jadi semakin kasar aspal atau permukaannya, maka gaya gesek itu akan semakin besar. Tapi ketika permukaannya itu semakin licin, gaya geseknya semakin kecil. Seperti misalnya kalian main perosotan, itu kan licin, jadi kalian kan melurutnya itu kan cepat ya. Nah itu karena gaya geseknya itu tuh permukaannya licin sehingga gaya geseknya itu kecil. Paham nggak sini? Paham. Yang selanjutnya gaya otot. Ada yang tahu gaya otot itu apa? Gaya otot adalah mendorong. Contohnya mendorong sesuatu benda yang berat. Jadi gaya otot itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh adanya tenaga otot. Contohnya ketika kalian sedang mendorong kursi nih, kan kursi berat tuh. Ketika kalian mendorong itu kan menggunakan tenaga otot. Nah itu dinamakan gaya otot. Nah yang selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik itu merupakan gaya yang terbentuk pada suatu benda yang bermuatan listrik. Misalnya nih, ada lampu. Lampu ketika kalian menghubungkan di stop kontak, maka lampu tersebut akan hidup. Nah, itu contoh dari gaya listrik. Yang terakhir ada gaya pegas. Ada yang tahu contohnya gaya pegas apa? Tidak. Belum. Jadi, gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis atau benda yang lentur kayak karet. Nah, contohnya ketika kalian main panahan atau ketapel. Nah, itu contoh dari gaya pegas karena kan dia lentur elastis gitu. Ini gua ada gambar nih. Ini gambar apa? Pohon apel. Nah, ini contoh dari gaya apa tadi? Gravitasi. Karena kan ini pohon apel. Ketika pohon apel di atas nih, dia kalau jatuh kan ke bawah. Nah, itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Dan apel juga bentuknya bisa berubah ketika dia jatuh dari atas ke bawah, dia bisa berubah. Nah, itu contoh dari pengaruh gaya terhadap bentuk benda.
Terus ini juga nih, ketika seseorang melempar bola ke atas, maka akan jatuh lagi ke bawah. Ini contoh dari gaya gravitasi. Yang selanjutnya, ini apa? Jam. Ini kompas. Nah, ini kulkas. Ini adalah contoh dari benda-benda di kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan gaya magnet. Ini ketika kulkas ditutup maka pintunya akan menempel karena ada magnetnya. Yang selanjutnya ini apa? Kipas angin. Kipas angin dan lampu. Ini contoh dari gaya apa tadi? Gaya Listrik. Jadi ketika kalian menghubungkan misalnya lampu dihubungkan di stop kontak, maka lampu tersebut akan hidup. Itu karena adanya gaya listrik. Nah, ini tadi nih. Ini contoh dari gaya apa tadi yang terakhir? Pegas. Ini apa? Senapanya? Panahan. Ini contoh dari gaya pegas. Ini contoh dari gaya otot karena dia sedang mendorong meja. Lalu selanjutnya ini contoh dari gaya apa? Gesek. Ini ketika seorang anak kecil sedang mengerem sepeda maka bannya ini akan bergesekan dengan permukaan tanah atau permukaan aspal. Ini ketika apa ya? Mengamplas kayu agar kayu tersebut dapat halus, ini menggunakan gaya gesek. Ini contoh dari gaya gesek. Nah, tugas kalian di rumah coba cari suatu benda yang berhubungan dengan gaya-gaya yang sudah dijelaskan dan ditulis di buku harian kalian. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya bisa kalian bacakan di depan kelas. Sampai sini paham tugasnya? Nah, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa? Gaya dan gerak. Gaya tadi apa? Gaya gesek. Terus? Gaya otot. Terus? Gaya gravitasi. Gaya listrik. Gaya pegas. Nah, jadi Ibu simpulkan sedikit ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang gaya. Pengertian gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda agar benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan pengertian gerak adalah peralihan benda satu atau peralihan dari tempat satu ke tempat yang lain karena adanya pengaruh gaya. Nah, gaya tersebut dapat mempengaruhi beberapa benda. Semisal gaya dapat merubah arah gerak benda, merubah bentuk benda, merubah benda yang menjadi bergerak, dan sebaliknya, atau benda bergerak menjadi diam. Nah, jenis-jenis gaya tadi ada gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya otot. Sudah paham semua ya untuk materi pada hari ini? Sudah. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Kalian ya pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.